Tuhan, dia adalah nanti sediakan oleh Tuhan dan Yesus selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk Linda sudah memimpin kita dalam doa. Baik, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelumnya apa hadir semua? Hadir, Ada yang sudah hadir? Semuanya sudah hadir? Hadir, Pak. Baik, kalau begitu kita bersyukur tidak ada yang sakit, tidak ada yang tidak hadir. Sekarang kita akan belajar mengenai, judul pembelajaran kita hari ini mengenai peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Apa? Peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Baik. Saya mau bertanya sedikit tentang Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Kalian ini orang percaya bukan? Iya. Kira-kira ada Roh Kudus dalam diri kita atau tidak? Ada. Kalau begitu satu orang bisa memberikan tanggapan. Bagaimana dia berkata bahwa ada Roh Kudus dalam dirinya? Siapa? Oke, itu sudah ada di Anda. Memutuskan untuk melakukan hal-hal yang baik. Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang beriman selalu ada. Maka itu yang akan kita pelajari hari ini. Sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, kita mempelajari bagaimana peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya mau sampaikan dulu kepada kita mengenai tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Metode pembelajaran model discovery learning. Jadi di situ nanti saudara bisa mengidentifikasi masalah, bisa mengamati masalah, bisa merumuskan masalah, mengumpulkan informasi dari peran Roh Kudus yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, saudara bisa memberikan konsep yang benar bagi kita tentang peran Roh Kudus bagi kehidupan orang beriman. Dan nanti saudara bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Yang kami harapkan dalam kegiatan pembelajaran ini, bagaimana kita menghayati peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara bisa mengembangkan perilaku hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pengetahuan, kita akan mencari tahu, saudara mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana kepribadian Roh Kudus. Kami mengidentifikasi daripada sifat-sifat Roh Kudus itu. Kita menjelaskan peran Roh Kudus dalam memperbaharui kehidupan kita sebagai orang beriman. Bagaimana Roh Kudus bisa memperbaharui kehidupan kita. Di akhir pembelajaran ini dan di dalam pembelajaran ini saudara bisa merumuskan bagaimana orang-orang yang ada di dalam Alkitab yang bisa memberikan contoh bagi kita merasakan peran Roh Kudus atau ada keterlibatan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Nanti kamu bisa menyaksikan sebagai wujud hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, menjelaskan peran Roh Kudus sebagai pribadi ketiga Trinitas. Kita langsung saja masuk dalam penjelasan yang pertama. Apakah kalian tahu siapakah Roh Kudus? Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah suatu pribadi nyata yang datang untuk tinggal dalam pengikut Kristus yang sejati setelah Yesus bangkit dari kematian dan bertahta di surga. Roh Kudus bukanlah suatu yang samar, bayangan halus, maupun suatu kekuatan tanpa pribadi. Dia adalah suatu pribadi yang sama dalam segi apapun dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Roh Kudus dianggap sebagai pribadi ketiga dari Allah di surga. Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, agar kita memperoleh kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dan percobaan. Roh
menyimak bersama video tadi peristiwa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman melalui gambar-gambar yang akan saya tampilkan berikut ini. Nah, biasanya Roh Kudus digambarkan dengan seekor burung. Bagaimana kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan seseorang? Maka tempatnya ada di dalam hati manusia, dalam diri kita sebagai manusia. Bagaimana Roh Kudus hadir dalam seluruh kehidupan manusia? Kudus bisa hadir di mana saja kumpulan orang-orang yang berdoa, yang beribadah, yang beriman. Di situ Roh Kudus bisa hadir. Oleh karena itu, hiduplah di dalam Roh. Bersama-sama hidup dipimpin oleh Roh Kudus, membuat perjalanan kita bersama dengan Tuhan menjadi tidak biasa. Hidup kita tidaklah bersama, tapi dibuatkan dari hari ke hari menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, jadi bagaimana Roh itu mengubah kehidupan kita yang sebelumnya menjadi kehidupan yang luar biasa. Etika kita sehari-hari Roh Kudus juga berperan. Bagaimana pimpinan Roh Kudus dalam sebuah keluarga seperti gambar di depan ini. Nah, bagaimana pimpinan Roh Kudus di dalam sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Setelah kita melihat juga sudah menyaksikan bersama melalui kegiatan menonton video tadi dan juga mendapatkan materi, maka sekarang saya mau berikan kesempatan kepada kita bersama dari apa yang telah kita dengar, dari apa yang telah kita saksikan. Apa kira-kira yang menjadi rumusan masalah? Apa yang menjadi masalah dalam peristiwa yang sudah kamu pernah? Bagaimana kita merasakan yang kita Baik, terima kasih. Kita waktu Tri. Bagaimana kita bisa merasakan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati kita ketika kita mengalami kesalahan? Ya, bagaimana campur tangan Roh Kudus di saat kita ada masalah? Bagus sekali. Apakah ketika Roh Kudus telah masuk dalam kehidupan kita, misalnya untuk menghidup kita setelah kita telah terhibur atau telah melampiaskan segala beban kita, apakah Roh Kudus itu akan pergi atau tetap dalam kehidupan? Oke. Apakah Roh Kudus itu memimpin kehidupan orang yang tidak beriman? Oke. Apakah Roh Kudus memimpin kehidupan orang tidak beriman juga? Wah, keren. Kita buat kelompok, silakan ini 5 orang. Kalian langsung buat 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang saya akan berikan LKPD-nya seperti yang sudah saya persiapkan di sini. Mari kita akan mengisinya sesuai dengan lembaran. Diskusikan bersama. Ya. Saya. Baik saudara-saudara, waktu kita selesai untuk diskusi. Sekarang waktu kita untuk mempresentasikan apa yang sudah kita diskusikan bersama. Silakan. Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, yaitu 1 berupa roh, yang kedua hadir bagi orang-orang yang percaya, yang ketiga menghibur dan menguatkan. Baik, ciri-ciri Roh Kudus itu sudah dijelaskan tadi. Ciri-cirinya lagi bisa tampil berupa bentuk apapun sebagaimana kehadirannya. Siapa yang bisa menyimpulkan peran Roh Kudus bagi kehidupan orang beriman? Ayo, 1 orang.
bisa menyimpulkan? Anda bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman? Silakan Tuti. Peran Roh Kudus ini adalah suatu nyata dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia. Oke, di sana dulu. Sudah dekat sekali dia. Silakan. Peran Roh Kudus yaitu dalam kehidupan orang percaya dapat disimpulkan bahwa Roh Kudus itu dapat menguduskan seseorang untuk lebih bertemu lagi kepada Tuhan. Dalam kehidupan orang beriman yaitu sebagai penolong, penuntun, dan yang selalu mengawasi orang beriman di setiap langkah perjalanan hidup mereka. Baik, terima kasih. Sekarang yang menjadi di saat kita mengalami masalah, di saat kita berada sedang berdoa, sedang bekerja, dalam melakukan aktivitas, Dia selalu memberikan kekuatan bagi kita. Di saat kita ada masalah, Tuhan juga memberikan jalan keluar dan memberikan penghiburan bagi kita. Lebih jelasnya adalah Roh Kudus itu adalah memimpin orang beriman dalam keselamatan bagi Kristus. Silakan saudara akan mengerjakannya. Lembaran evaluasi akan saya bagikan. Sekarang waktunya untuk mengerjakan. Baik, waktu kita selesai. Untuk menjawab silakan diantar ke depan lembaran jawabannya. Mari diantar ke depan. Ayo, yang di sana silakan, waktunya selesai. Baik saudara, kita melihat bahwa jawaban nomor pertama tadi adalah bagian A. Nomor 2 tadi bagian C. Selanjutnya ada tadi bagian D. Ada buku tugas kan? Nanti di buku tugas kalian mengerjakan apa yang menjadi tema-tema Alkitab yang bisa kamu kumpulkan. Minimal kamu kumpulkan 3 tema-tema Alkitab mengenai peran Roh Kudus bagi kehidupan seseorang, tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kamu lihat. Silakan dikerjakan nanti di rumah dan akan dikumpulkan kalau kita masuk minggu depan. Mari kita melihat bagaimana karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, memperbaharui hidup kita, memimpin kita, dan membiarkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Amin. Amin. Memimpin kita dalam doa. Mari kita bersama dulu. Kepada surga, terima kasih Bapak yang sudah kami akan mengakhiri semua mati pelajaran kami, berkati kami. Dalam Yesus berdoa. Amin. Amin.